Selamat datang di The Official Auto. Suzuki melakukan langkah yang menarik dengan menghadirkan sebuah model di SUV compact. Ini jadi salah satu kejutan dari Suzuki. Di samping kita sudah hadir all new Grand Vitara. Seperti apa impresinya? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang all new Grand Vitara, kita sedikit ngulas lagi ya soal sisi eksterior maupun interiornya. Pada sisi eksterior, Suzuki memberikan desain yang terhitung modern ya. Kalau kita bisa ngeliat nih dari arah depan dan arah samping, dia memberikan kesan lekukan tegas tapi juga dinamis dari sebuah kendaraan modern. Kemudian sisi modernnya makin terasa kalau kita melihat dari fitur pada penerangannya. Di area ini, bagian depan ini adalah DRL untuk pencahayaan kota, tapi juga menjadi turning lamp, berubah menjadi kuning ketika ingin berbelok ya. Dan ini 3 titik dan jadi salah satu pencahayaan khas dari Grand Vitara terbaru. Lampu utamanya menggunakan headlamp projector dengan fitur LED juga. Dan dia punya fitur yang tetap menyala ketika dimatikan, kendaraan dimatikan untuk menjadi penerangan saat kita menjauh dari kendaraan. Salah satu detail yang menarik dari Suzuki. Untuk area depannya, kita bisa melihat bentuk grill yang poligonal dan ini masih menyertakan chrome, memperlihatkan si Grand Vitara ini sebuah SUV yang menarik dilihat. Syarat-syarat untuk menjadi sebuah SUV sudah diberikan pada Grand Vitara ini. Kita bisa melihat nih body cladding berwarna hitam yang menyatu dari area bumper depan, samping, di bagian area side skirt ini hingga ke belakang. Kemudian untuk area bannya, dia menggunakan pelek 17 dengan ban Apollo ya, masih dari India. Peleknya two-tone, tapi ada yang bilang ya masih terlihat jadul ya, tapi menurut saya ini menarik dan cukup sporty. Beranjak lagi ke area samping, kita bisa melihat rumah kaca spionnya ini berukuran kecil ya, warna hitam. Dan di Grand Vitara ini ada fitur kamera 360 dan kita bisa melihat ini ada kamera di area bawahnya ini. Kemudian beranjak ke sini ada keyless entry serta gagang dengan sewarna body. Dan pada pilar C-nya kita ngeliat nih bentuk rongga yang cukup besar di sini. Kesan tangguhnya sebuah SUV lebih terasa lagi. Nah, sekarang kita akan coba lihat gimana di area belakang Grand Vitara terbaru. Nah, bicara dari bagian belakang di Suzuki all new Grand Vitara ini jadi paling menarik buat saya ya. Dan mungkin beberapa orang juga setuju dengan pendapat saya ini. Karena bagian belakang ini Suzuki memperlihatkan desain yang SUV modern ya. Ini terlihat dari penggunaan LED yang menyambung nih dari kiri ke kanan. Ini nyala nih bagian tengahnya. Dan penempatan untuk sein lampu mundur ada di bagian bawah. Terkesan kekar tapi juga masih kompak gitu. Untuk varian ini di kita sekarang ini adalah varian GX tertinggi. Kemudian sebagai mana yang kita tahu juga Grand Vitara ini menggunakan teknologi hybrid dan ini sudah menggunakan emblem di bagian belakangnya ini. Dan di bagian ini ada kamera belakang dan juga sensor 2 titik. Shark fin antena di atas dan juga ada high mountain stop lamp di bagian belakang ini. Dan juga sebagai penambah aura SUV-nya dia menggunakan roof rail ya. Nah, terus gimana sih di area bagasinya dari Grand Vitara ini? Ayo kita simak ya. Ini tombolnya sudah elektrik, tapi sayangnya untuk membukanya belum ada power elektrik ya, back door. Dan area belakang ini cukup luas, bisa masuk sekitar 3 hingga 4 medium bag ya untuk bepergian. Dan kemudian di area bawah ini ada tempat penyimpanan untuk ban cadangan yang ukurannya ini normal ya, 17 inci, pelek kaleng. Luasnya bagasi ini masih bisa diperluas lagi dengan melipat bangku baris kedua. Kemudian juga untuk formasi bangkunya juga bisa diatur lebih leluasa. Itu aja di area bagasi dan bagian belakang. Sekarang kita akan coba lihat gimana sih impresi dari interiornya Grand Vitara terbaru ini. Nah, sekarang kita ada di bagian dalam, bagian interior dari Suzuki All New Grand Vitara. Seperti SUV Suzuki lainnya atau produk Suzuki lainnya, desain yang dihadirkan di sini sih ada beberapa yang mengingatkan kita dengan model lainnya. Seperti di
area lingkar kemudi nih, mirip dengan R3 dan juga XL7. Tapi secara umum dengan beragam tuas yang masih sentuh, desain yang modern, apa aja yang bisa saya ceritakan di area kemudi untuk pengaturannya masih manual, bisa naik dan turun, rebah tegak, serta maju mundur. Jadi ini banyak banget lah settingannya gitu. Termasuk soal tilt dan teleskopik dari si lingkar kemudi. Jadi nggak perlu takut lah dengan beragam bentuk pengemudi yang mungkin gendut atau kurus, bisa diatur sedemikian rupa. Head unitnya di 9 inci dan di sini kita bisa melihat beragam informasi, ada energy flow, kemudian ada average speed, kita bisa melihat historinya bagaimana cara kita berkendara, fuel economy saat ini, serta pengaturan wireless charger. Beberapa fitur soal warning ya bisa ditampilkan pada head unit ini. Sudah Apple CarPlay dan Android Auto, tapi sayangnya untuk Android Auto kita harus menggunakan kabel. Ya ini ada plus minusnya sih, jadi sambungannya lebih konstan ya, nggak terputus-putus. Kemudian ketika sudah tersambung, kita bisa navigasi Google Map di situ, serta pemutar musik seperti Spotify juga bisa dilakukan dengan mudah. Pengaturan AC-nya ada di area tengah, suhunya di bawah 18 derajat Celcius, hingga paling tingginya ada di angka 32 gitu. Ini cukup panas ya. Lanjut lagi di area tengah ada tombol fisik untuk pengaturan auto start stop, sensor parkir, juga stability control. Juga di area bawah ada sambungan USB, sambungan soket 12 volt untuk pengisian daya, dan wireless chargernya situ. Untuk area tengahnya Grand Vitara, saya paling suka adalah armrest ini. Ini cukup tinggi ya dan nyaman dengan bahan kulit. Bahasan lainnya soal interior dari Grand Vitara adalah ini bahan kulit ya, sintetis yang cukup nyaman, dan ini desainnya dengan lumbar support yang cukup tebal dan juga headrest yang cukup lebar membuat nyaman sepanjang perjalanan. Salah satu yang menarik yang ditawarkan dari SUV compactnya Suzuki ini tentu saja adalah panoramic roof yang terbilang, saya bilang ini cukup besar ya. Untuk sebuah SUV, ternyata Suzuki memperlihatkan keseriusannya menggarap bagian atap, dan ini kalau misalnya dibuka, ini bisa sampai ke baris kedua selebar itu. Dan jika kepanasan, ada tirai juga yang bisa menutupi kaca sunroof ini, jadi sehingga tidak terlalu panas. Ini jadi opsi yang menarik ya untuk sebuah SUV compact modern. Bahasan lanjutannya masih dari area kemudi. Bagi Anda penggemar Suzuki mungkin akan mendapatkan feel yang sama ya, karena di tengah masih ada MID, layar TFT kecil dengan beragam informasi, mulai dari energy flow, fuel consumption secara real time, kemudian ada driving time, dan total idle stop time yang ditampilkan di sini. Yang paling menarik tentu saja kehadiran pedal shift. Kita bisa dengan mudahnya mengganti untuk menurunkan atau menaikkan gigi. Meski ini bahannya plastik ya, agak murahan tuh suaranya. Tapi ini cukup menarik karena jadi kesan sportinya dari sebuah SUV itu lebih terasa gitu. Untuk tombolnya, sebelah kiri ada mode hiburan dan volume. Kemudian area sebelah kanan, lingkar kemudi, ada untuk pengaturan cruise control. Untuk area sebelah kanan dari lingkar kemudi, ada engine start stop tombolnya. Kemudian pengaturan dari head up display, salah satu fitur unggulan yang hadir di Grand Vitara. Dan juga kita bisa ngeliat di sini kamera 360 derajat yang cukup membantu kita ngelihat di sekeliling kendaraan ketika di area sempit. Itu aja untuk di baris pertama, dan kita akan coba bagaimana impresi di baris kedua dari Grand Vitara terbaru ini. Let's go! Nah, sekarang kita ada di baris kedua dari Grand Vitara terbaru. Yang ditawarkan di baris kedua ini terbilang cukup nyaman ya. Untuk ukuran legroom, ini adalah settingan berkendara saya, dan Anda bisa lihat kaki saya masih punya ruang yang lapang. Dan juga untuk headroomnya juga masih cukup ya, untuk tinggi 170 cm. Penyimpanan ada di sisi kiri dan kanan, ada backseat, pocket. Kemudian untuk lubang udara AC ada di tengah, dan kini sudah menggunakan USB-A serta USB-C. Door trim sudah power window, naik dan turun. Dan untuk area tengahnya ada armrest dan dengan cup holder juga. Saya nggak ngantung segini ya, dia jatuh nih. Tapi masih tetap nyaman, karena untuk area pinggul dan juga sudut kemiringannya meski tidak bisa direbahkan lagi. Ini terhitungnya berpergian jarak jauh
masih terbilang nyaman lah. Dan ini ada headrest terpisah yang bisa naik dan turun diatur gitu. Untuk jok bahannya masih sama, dan untuk area belakang seperti kita tadi sudah bahas, memberikan banyak ruang yang lapang untuk bepergian. Kita akan bahas bagaimana impresi berkendara dari Grand Vitara terbaru ini. Ayo kita bepergian bersama-sama. Let's go! Nah, sekarang kita ada di balik kemudinya dari Suzuki All New Grand Vitara. Secara umum, kalau misalnya saya bisa bilang ya, buat Anda yang sudah pernah menggunakan mungkin R3 atau XL7, produk Suzuki lainnya juga terasa sangat mirip ya, utamanya pada area lingkar kemudi. Soal feel berkendaranya, dia punya kesan yang tinggi ya, sebagai sebuah SUV. Pengaturan duduknya itu kayaknya memang disetting tinggi, dan kita bisa melihat bagian pada kap mesin depannya itu terlihat jelas. Jadi sudut pandangnya itu juga terlihat lebar ya, dan tidak menyulitkan lah untuk kemudian bermanuver mungkin di ruang-ruang sempit. Walaupun nih pilar A-nya terhitung tebal ya, tapi selama saya menggunakan ini nggak ada masalah. Nah, bahasan selanjutnya kita ngomongin performa. Jadi Grand Vitara ini sebenarnya jadi sebuah produk yang revolusioner ya untuk Suzuki di Indonesia. Dia ini menggunakan mesin K15C 1500 cc dengan teknologi dual jet. Nah, itu salah satu teknologi yang ditawarkan Suzuki, utamanya sih untuk efisiensi yang lebih baik ya. Bayangin, mesinnya aja dual jet, kemudian ditambah dengan teknologi mild hybrid. Kembali lagi soal performa. Nah, si mesin 1500 cc ini menawarkan tenaga yang terbilang tidak terlalu signifikan ya. Kalau misalnya ini dibandingkan sama XL7, si Grand Vitara ini menawarkan tenaga sekitar 103 PS dengan torsi sekitar 135 Nm. Jadi torsi bagian bawahnya ini terisi dengan cepat, punya tenaga yang ya meyakinkan banget lah. Tapi begitu kecepatan tinggi, dia kemudian agak sedikit lemot lah istilahnya gitu. Cuman kebutuhan tenaga di torsi bawah itu ya jelas jadi tawaran yang menarik ya, utamanya untuk kendaraan perkotaan gitu loh. Untuk keluar kota ya plus minus lah, ketika di cruise di kecepatan tinggi ya mesin akan bekerja ya seperti biasa saja gitu. Tapi untuk torsi saya bisa akuin bahwa Grand Vitara ini punya tenaga yang cukup meyakinkan. Menariknya lagi, dia memberikan pedal shift di balik lingkar kemudi yang responnya ternyata cepat untuk perpindahan kita ingin turun atau naik mendahului kendaraan lain, lebih meyakinkan dengan menggunakan pedal shift ini. Nah, bahasan lainnya soal Grand Vitara terbaru ini jelas pada kenyamanan berkendaranya. Untuk kesenyapan, Suzuki seperti juga produk-produk barunya yang lain tuh memberikan sisi kesenyapan yang cukup terbilang baik ya. Utamanya untuk area depan, bagian mesin ini jarang suara mesin ini terdengar, kecuali ketika kita menginjak pedal gas, menggerung sedikit, tapi itu pun masih terbilang minim gitu loh. Cukup bagus lah untuk pengembangan yang Suzuki berikan di Grand Vitara ini. Saya sudah membawa mobil ini di area perkotaan Jakarta yang padat dengan kemacetan yang perkotaan lah ya. Kemudian area-area urban dengan jalan yang sempit. Kemudian di tol dalam maupun luar kota. Untuk pengendaliannya di area yang membutuhkan manuver, dia cukup mumpuni. Setir bergerak sesuai dengan keinginan dan terhitung tajam, cepat lah gitu kalau mau berbelok gitu. Dia punya dimensi yang tidak terlalu besar ya. Saya lebih percaya diri menggunakan SUV ini ya dibanding mungkin XL7 bahkan atau R3 yang sesama produk Suzuki untuk melewati gang-gang sempit. Nah, kemudian bahasan selanjutnya adalah mengenai suspensi dari Grand Vitara terbaru ini. Saya bisa bilang karakternya sedikit lebih keras dibanding XL7 Hybrid yang sudah kita coba sebelumnya. Tapi ketika kemudian ada penumpang yang penuh gitu ya, atau mungkin membawa beban, itu menjadi lebih terasa lebih empuk ya dan masuk akal gitu. Dan ini juga jadi ciri khasnya untuk Suzuki memberikan kenyamanan di sisi suspensi ya. Karena beberapa produknya memang jadi kegemaran saya kalau di sisi kenyamanan di soal suspensinya. Dan Grand Vitara ini jadi salah satu di daftar saya selanjutnya. Nah, buat yang bertanya-tanya bagaimana konsumsi bahan bakar dari Suzuki New Grand Vitara ini,
Selama pengujian, berkendara sekitar hampir 300 km di seputaran Jakarta dan Bogor. Rata-rata konsumsi bahan bakar dari SUV ini mencapai di angka 12,5 hingga 12,6 km per liter. Dan ini konstan ya, salah satu pembuktian untuk mesin 1500 cc dengan teknologi mild hybrid dari Suzuki. Nah, itu dia tadi impresi kita bersama dengan Grand Vitara terbaru dari Suzuki. Sebagai sebuah SUV modern, dia memberikan kesan yang menurut saya sangat menarik ya, terutama dengan tawaran dari harga. Untuk varian yang ada kita coba sekarang ini adalah varian GX dengan pewarnaan two-tone di harga sekitar 387 jutaan. Sedangkan untuk varian paling standarnya itu di harga 350-an jutaan. Semua varian itu menggunakan teknologi mild hybrid dari Suzuki. Nah, itu dia tadi bahasan lengkap kita tentang Grand Vitara terbaru dari Suzuki. Jangan lupa untuk terus saksikan informasi otomotif terkini di auto.com, carvaganza.com, dan zikwil.co.id. Dan jangan lupa untuk subscribe, juga berikan komentar bagaimana pendapat Anda terkait Grand Vitara terbaru ini dari Suzuki. Sampai jumpa di video yang lain.